tidak ada yang mampu mengoperasikan komputer atau mengoperasikan internet misalnya seperti itu. Nah, di sini fungsi simbol-simbol dari radio komunitas itu berjalan. Akhirnya kalau sesama teman-teman radio komunitas, kita akan calling-callingan atau teleponan, tolong dong, ini temanku dibantuin. Bapak sudah pernah lihat sebelumnya? Belum, saya baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang mengenai radio komunitas. Kita ngobrol lagi di segmen ketiga, jangan diputus dulu. Kita akan ngobrol lagi pemirsa dengan segmen yang pastinya lebih seru lagi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah commercial break yang berikut ini. Kita lanjutkan lagi di dialog interaktif kita, dan tadi kita sampai mana tuh? Sampai radio komunitas. Itu luar biasa Ibu ya. Jadi banyak hobi-hobi yang bisa disalurkan di situ. Selain hobi sebenarnya juga ada beberapa hal yang juga perlu disepakati atau dipahami, bahwa kendala di radio komunitas itu bukan sekedar menyediakan alat saja, memberikan alat, kemudian ditinggal begitu saja, tapi ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk membuat atau membangun radio komunitas itu. Tadi Pak Suparwoto dan Pak Ayu sudah menyebutkan, misalnya ada barangnya tapi ternyata nggak bisa gitu, karena orang warga tidak dilibatkan ini. Jadi kayak cuman ini barangnya siapa sih, nanti kalau saya pakai salah nanti rusak, saya disalahkan gitu. Jadi harus pelibatan warganya agak interaksi kurang juga antara pemerintah sama warga. Betul. Di banyak kasus kan seperti itu. Gimana orang nggak bisa bikin komputer terus tahu berarti komputer intinya kan susah, maksudnya kan? Ibu adalah harusnya warga itu diberikan pelajaran dulu, diberikan pengetahuan dulu sebelum. Salah satunya itu, karena tidak semua warga kan membutuhkan internet, tidak semua warga membutuhkan kalau telepon mungkin iya, tidak semua warga membutuhkan radio. Misalnya kayak di Merbabu itu ada komunitas peternak gitu ya. Kemudian kalau peternak itu kemudian disuruh internet, mungkin dia bisa, tapi nanti ternaknya siapa yang ngurusin? Disitulah fungsi radio itu di situ ya. Sudah, kalau radio komunitas jadi jembatan untuk yang mengelola informasinya, peternak tetap fokus. Oke, Ibu. Gitu. Bapak Suparwoto gimana nih? Melihatnya seperti apa nih? Ya, jadi begini, harus dibedakan ya, radio komunitas itu untuk community, hanya untuk lokal situ. Sehingga apa? Kalau dia ingin berbuat sesuatu yang lebih luas, ya, dia tahu internet, kan gitu. Kalau nanti tadi bilang misalkan internet, misalkan nggak untuk peternaknya, ya bukan untuk peternaknya, tapi untuk anaknya. Nah, gitu kan? Nggak mungkin ya. Saya menarik saya dengarkan sebuah radio waktu di Jakarta itu. Saya bilang, saya sambil naik mobil gitu, ada polling pada anak muda. Pilih tidak ada AC atau pilih tidak ada internet. Gitu. Dan jawabannya? Jawabannya apa? Kira-kira Mbak Lisa? Pilih tidak ada AC. Saya pilih ada AC. Itu artinya apa? Bahwa menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Tapi memang itu sangat jadi tidak akan ini. mungkin di anak-anak sekarang, anak-anak muda ya, tidak akan mungkin dilepaskan dari itu dunia masa depan. Jadi solusinya adalah kalau misalnya jadi seperti itu ya, peternaknya pakai radio komunitas, anaknya apa? Pakai internet, kan gitu. Iya, betul. Ya, kan? Nah, ini radio komunitas ini kan sudah berguna, sangat berguna Pak. Ya. Dari ke-13 programnya yang saat ini sudah ada, kira-kira menurut Bapak sangat berguna atau mungkin sudah banyak yang menggunakan, itu lebih yang kemana Pak? Pertama Desa Dering, Desa Pinter, terus Emplik, terus Sentra Produktif. Terus ada namanya Nusantara Internet Exchange. Wow. Ada International Internet Exchange. Sendiri-sendiri tuh, NIC sendiri, IEX sendiri, dari 8. Kemudian ya termasuk radio komunitas. Kami sebetulnya radio komunitas itu bagian dari proyek namanya Desa Informasi. Desa Informasi. Jadi
kita kebagian 500 di daerah perbatasan dan sebagainya. Dari sisi kami, kenapa kami enjoy juga dengan perintah untuk radio komunitas, karena kami manfaatkan untuk ikut mensosialisasikan. Oh, kalau menurut Bapak karena sekarang banyak banget daerah-daerah yang masih kurang paham akan teknologi. Iya, betul. Ini KPU USO ini kan salah satu program pemerintah dari Kominfo. Iya. Seharusnya kalau kita melihat dari segi masyarakat, ada kesinambungan dengan departemen pendidikan, perdagangan, kesehatan. Nah, ini yang harusnya untuk berikutnya harus dihidupkan. Ini masukan dari Bapak juga ya? Ini masukan dari kami untuk tetap. Sehingga sebagai suatu negara ini suatu NKRI, suatu kesatuan dan programnya pun juga suatu kesatuan program. Itu yang kita harapkan. Bagaimana? Tapi saya yakin begini, bahwa teknologi itu penetrasi dulu ya sampai jalan gitu. Karena saya yakin begini, dulu ibu-ibu di pasar itu nggak pernah kita ajari untuk nggak ada kursus mengoperasikan HP, itu nggak ada. Oke. Ya kan? Tapi mereka bisa. Gitu. Dari beberapa kendala yang kita bisa inventarisir, ada beberapa yang paling menonjol. Pertama, keterbatasan bandwidth. Kedua, ini yang aneh, keterbatasan catu daya. Kita sudah pertimbangkan daerah yang tidak ada listrik, kita siapkan diesel. Solarnya, dieselnya sudah ada, tapi baru sadar beli solarnya yang nggak ada solarnya. Tapi ternyata beberapa daerah cari minyak untuk. Padahal dari Bapak sendiri sudah memberikan. Sudah kita siapkan. Disiapkan gitu. Kemudian ketika SDM seperti yang kita diskusikan tadi itu, faktor juga nggak bisa disepelekan gitu. Nah, ini kami identifikasi inilah akhirnya apakah perangkat-perangkat ini maksimum atau tidak. Nah, persoalannya adalah berapa lama. Nah, waktu ngedesain proyek ini di dalam industri ini disepakati 4 tahun. 4 tahun. Ya, sehingga proyek kami ini kan multi-use untuk 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ya, jadi sekarang sudah masuk 4 tahun? Belum ya Pak ya? Beberapa proyek sudah tahun kedua, ada yang baru tahun pertama. Ya. Jadi beberapa proyek itu masih dibiayai kita. Masih dibiayai terus. Biayai terus. Nah, nanti pas tahun setelah 4 tahun bagaimana itu Pak Tati? Jadi tahun ketiga kita evaluasi. Desa Dering mau masuk tahun ketiga. Oke. Desa Dering, kalau yang lain baru 1 tahun, baru 2 tahun. Tapi dari ke-13 itu 4 tahun memang? Enggak, semua masing-masing 4 tahun. Oh, semua masing-masing 4 tahun? Masing-masing 4 tahun. Teorinya katanya 4 tahun itu daerah sudah mandiri. Iya. Nanti akan kita lihat benar nggak 4 tahun itu sudah membuat mandiri. Nah, di tahun ketiga itulah nanti kami bersama pemerintah dan masyarakat mengevaluasi apakah daerah ini perlu ditambah atau tidak. Nah, kalau mereka daerah sudah mandiri, ya tentunya ya nggak perlu. Tidak perlu. Ya, tapi kalau dilihat dari mau masuk 3 tahun ini ada yang sudah mandiri Pak? Sebagian sudah ada. Bapak? Nah, salah satu parameternya mandiri, Pak. Tadinya nggak ada telepon, sekarang operator Telkom masuk. Sudah masuk semua, kita mundur. Nah, kalau sudah masuk ya sudah. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Harapannya nih untuk KPU USO ini? Ya, karena sudah merupakan amanat undang-undang, ya, pemerintah harus menyediakan, ya, harus melayani akses informasi merata seluruh tanah air. Oleh sebab itulah kemudian kita punya program KPU USO itu. Setelah kemudian program-program itu dilaksanakan, infrastruktur kemudian diadakan, kita berharap, ya, sebagaimana amanat yang pertama itu untuk meningkatkan added value, nilai tambah bagi masyarakat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya pemirsa, tidak terasa akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sudah 30 menit kita bersama. Semoga dialog interaktif yang baru saja kita berikan untuk Anda bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Terutama bagi Anda masyarakat di daerah terpencil. Bahwa saat ini telah ada KPU USO yang dapat membuat Anda lebih mudah untuk menjangkau telekomunikasi dan juga informatika. Akhirnya saya Lisa Anggreni pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.